Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Profesor Tamsil Syafyuddin, spesialis paru, konsultan. Ya, dengan saya sendiri, Dr. Nanda Nugiransa, MKes. Hari ini kita akan coba bincang-bincang santai. Ya, bagaimana sih FK UISU, gitu ya, Prof ya, menanggapi masalah kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Ya, oke. Di depan kita ini sudah hadir ya guru besar sekaligus juga staf pengajar di FK UISU ya. Beliau adalah ya bisa ditengok ini di belakang saya ini, wah banyak penghargaan ya. Kemudian pelatihan-pelatihan yang nggak mungkin kita jabarkan satu-satu. Nanti mungkin silakan tengok aja ya. Oke. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya senang sekali hari ini bertemu dengan Dr. Nanda ini. Ya Prof, ini menagih janji nih jadinya nih Prof. Kemarin Ya, kita kan kira-kira janji yang udah yang pernah mau kemarin kan yang sempat tertunda gitu nih Prof. Mungkin Prof sedikit pertanyaan di awal dulu nih. Udah berapa lama sih ini Prof di UISU? Atau mungkin track record mengajar atau klinisi, Prof, bisa secara singkat, Prof. Oh iya, jadi begini sebenarnya. Saya ini adalah seorang dosen yang diperbantukan di UISU. Diperbantukan? Iya, bantuan pemerintah. Oh, untuk UISU. Nah, ya istilahnya begitulah. Sebenarnya kan kalau dulu dosen Kopertis. Jadi pemerintah itu memberikan dosen-dosen kepada perguruan tinggi swasta sebagai bantuan untuk mengembangkan perguruan tinggi swasta yang menggaji pemerintah. Jadi kalau istilah apanya dosen DPK, dipekerjakan. Nggak tahu kalau istilah itu udah berubah sekarang. Tapi kalau zaman dulu di SK saya itu masih Prof, masih dosen DPK. Sampai sekarang masih dipekerjakan. Jadi kira-kira berapa lama di UISU, Prof? Kalau di UISU sendiri saya sudah 46 tahun. 46 tahun? Ya, karena saya diangkat sebagai dosen DPK adalah sejak 1 Maret 1980. Kemudian di UISU saya diangkat juga pada tahun 1995 menjadi dosen tidak tetap. Jadi 2 perguruan tinggi inilah yang saya pernah mengajar. Di UISU tidak tetap? Tidak tetap. Di UISU-nya yang tetap? Tetap. Terbalik ya? Bukan terbalik, memang begitulah. Dari sono. Tapi Prof aslinya memang dari alumni UISU kan? Oh ya, betul. Saya memang alumni UISU. Tapi justru terbalik tetapnya di UISU ya? Betul. Jadi saya sudah 46 tahun mengajar di UISU ini. Jadi kalau ibarat supir itu sudah 46 tahun mengendarai mobil UISU ini. Oke. Jadi gini Prof, Apa kira-kira yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Ya Prof kan mungkin sudah melihat sekarang kan bagaimana Indonesia saat ini, ya kan, khususnya dari Sumatera Utara lah. Dan Prof juga tadi sudah 46 tahun ya Prof ya di FK UISU ini, jadi guru besar, dosen tetap lah. Jadi kan Prof, menurut Prof lah, bagaimana dalam kacamata Prof sendiri ya, penyakit yang krusial yang memang harus kita benahi dulu lah di awal ini terkait dengan kondisi kesehatan Indonesia saat ini, khusus Sumatera Utara loh Prof. Ya, jadi begini, tentu ini kaitannya dengan dunia pendidikan misalnya. Di Indonesia itu Konsil Kedokteran Indonesia pernah menerbitkan satu pedoman lah kalau kita katakan. SOP gitu lah Prof ya. Ya, yang dikatakan buku standar kompetensi dokter Indonesia. Kalau kita lihat isinya, saya lihat sangat bagus itu. Jadi pendidikan dokter ini tentu tidak akan mengajarkan ilmu kedokteran ini secara keseluruhan untuk dokter lulusan dokter umum. Jadi di buku standar kompetensi itu diatur sedemikian rupa ada beberapa penyakit yang hanya kompetensi 1, sekedar mengenal.
Mungkin itu akan dilanjutkan di spesialis lah nanti. Oke. Tapi ada yang sampai kompetensi 2, mampu menegakkan diagnosa. Ada yang sampai kompetensi 3, mampu menegakkan diagnosa, berikan pertolongan. Kalau dalam keadaan darurat, kasih obat, kasih pertolongan pertama, rujuk ke tempat yang benar. Ada yang sampai kompetensi 4, artinya dia mampu menegakkan diagnosa, dia mampu menanganinya secara mandiri, sampai tuntas, nggak perlu konsul-konsul. Jadi itu dokter umum. sudah diatur sebenarnya Dokter umum. untuk pendidikan dokter umum di negeri ini oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2012. Jadi itulah dasar dulu ya Prof ya. Ya betul. Jadi artinya begini, setiap dokter yang lulus di satu perguruan tinggi itu untuk penyakit-penyakit tertentu itu sudah disiapkan. Kompetensi berapa yang harus diajarkan di perguruan tinggi gitu. Saya lihat itu Indonesia sangat baik sebenarnya. Dan itu mungkin bisa kita simpulkan, mungkin itu jadi pemantik ya Prof ya, sama mahasiswa ya. Nanti kedepannya mereka minatnya kemana gitu ya. Bisa gitu Prof, kira-kira. Contoh misalnya kan Prof, yang satu mahasiswa nih, suruh kali ini saya ini dok di bidang paru misalnya kan, di bidang ini gitu. Ya, tapi itu boleh-boleh aja. Tetapi secara umum, lulusan dokter itu harus memenuhi apa yang diinginkan di Indonesia sebenarnya. Sesuai SKDI tadi. Sesuai SKDI. Oke. Kemudian nih Prof, kalau kita kaitkan ke institusi lah, Benar. kan institusi. Prof tadi yang sudah 4 bulan sekian, gitu ya kan Prof. Prof lah, mungkin bisa kalau saya katakan mungkin udah sebagai memang sepuhnya lah, memang masterpiece-nya lah untuk di bidang klinis maupun akademisi. Khususnya pendidikan kita di Indonesia ini Prof. Bagaimana nih FK UISU nih sejauh ini kalau Prof menanggapin bagaimana menjawab permasalahan Indonesia saat ini kesehatan? Ya, ini kalau menurut saya menarik. Ya, begini, di kala perguruan tinggi lain, artinya fakultas kedokteran lain berlomba-lomba mengejar akreditasi, berlomba-lomba mengejar jurnal internasional, Scopus gitu ya. Scopus, transformasi digital dan sebagainya. Kok tiba-tiba WISU ini saya lihat, ini yang saya lihat, menyelaraskan kurikulumnya, artinya pendidikan dalam hal ini ya kan, kemudian penelitiannya, pengabdian masyarakatnya, menyelaraskan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di depan. Kalau menurut saya ini perguruan tinggi yang betul, yang bagus ini. Begitulah sebenarnya perguruan tinggi. Jadi bukan lulusan itu hanya duduk di Menara Gading dan sebagainya. Dia memang siap gitu ya, untuk menangani permasalahan yang ada di negeri. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya karena saya melihat UISU ini konsisten menjalankan standar kompetensi dokter Indonesia itu. Sebagai contoh, di buku standar kompetensi ini banyak sih penyakit sebenarnya, tapi sebagai contoh satu penyakit, orang serangan jantung, kalau dalam istilah kedokterannya MCI, tapi bahasa awamnya serangan jantung, itu lulusan UISU adalah standarnya adalah 3B. Tidak ada lulusan mestinya yang nggak tahu bahwa yang dihadapinya itu adalah orang serangan jantung. Artinya mampu menegakkan diagnosa. Kemudian memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat itu. Kemudian merujuk ke tempat yang benar. Sehingga itu nggak boleh mati itu pasien. Nah, keselarasan itu terlihat ada gitu. WISU itu konsisten menjalankan standar kompetensi dokter Indonesia ini. Saya juga keliling-keliling sebenarnya secara inkognito, saya keliling-keliling lihat. Perguruan tinggi lain itu nggak begitu memperhatikan, hanya sibuk dengan mengejar akreditasi, tulisan internasional. Aneh menurut saya. Tapi kan gini Prof, saat ini kan bisa ya kita lihat sendiri lah, ya kan? Ya, memang itu sekarang Prof yang dikejar. Jadi bagaimana Prof? Ya, tapi kalau ibarat mobil ya,
ibarat satu kendaraan. Oh. Kalau kita anggap loh Wisu ini satu kendaraan, Oke. mobil atau kendaraan yang membawa mahasiswa itu ke tempat yang ingin dicapai, gitu. Mesinnya apa? Mesinnya itu ya kurikulumnya yang sesuai dengan standar kompetensi dokter umum. Kalau akreditasi itu kan skrup-skrupnya. Perlu memang skrupnya. Kalau Perlu nggak ya. rontok lah Ya benar. mobilnya. Ya perlu per-pernya. Tapi itu nggak akan membawa mahasiswa ke sono. Siapa yang bilang akreditasi menjamin mutu lulusan? Siapa yang bilang jurnal internasional dosen-dosen yang menjamin mutu lulusan? Karena yang saya lihat itu hanya digunakan untuk kenaikan pangkat. Dosen yang dapat, mahasiswa yang nggak dapat apa-apa. Ini maaf ya. Ini saya seorang pengamat pendidikan, bukan hanya untuk Wisu. Saya ingin Indonesia ini maju betul. Itu pendapat saya sebenarnya. Jadi kalau ibaratkan mobil, Wisu itu mesinnya itu. Udah mumpuni lah Prof ya. Iya, Selaras iya. ya. Dianggap mampu lah. Itu tentu bukan tergantung itu aja, tergantung Ya. supirnya, tergantung penumpangnya dan sebagainya. Kernetnya juga ya, Prof, Kernetnya ya. juga, penumpang itu mahasiswanya, ya kan, inputnya, supirnya, dosennya, banyak. Tapi dari satu sisi kita lihat, yo mesin ini boleh nih, yang bisa menjawab apa yang ada di depan gitu. Baik. Agak lega nih Prof dengar sih. Kalau seperti tanggapannya. Lega dengar. Kenapa lega? Ya, berarti kan gini Prof. Kalau kita lihat berarti kan FKU Wisu ini mampu dan bisa bersaing kan Prof di Ya kalau menurut Kira. saya, kalau saya sebagai orang awam, Ya. saya akan memilih Pak Wisu tentunya bukan saya promosi ya. Saya kan mengamati, saya bukan hanya Ini menurut iya, pengalaman dan iya, keyakinan betul, Prof ya. betul. Nah, Bukan sebagai orang Wisu, siap. sebagai pengamat pendidikan kedokteran di Indonesia. Ya saya cukup prihatin sebenarnya dengan pendidikan kedokteran di Indonesia. Tapi saya melihat Wisu itu kok mencoba menyelaraskan apa yang diinginkan Indonesia di depan untuk lulusannya dengan menerapkan SKDI. Sebentar Prof. SKDI yang sekarang dipakai ini apakah masih yang lama? Ya Apakah sebenarnya udah yang terbaru? ada revisi-revisi baru ya. Apapun SKDI yang kita pakai yang Ya. 2012, 2019 hampir sama sebenarnya. Tidak jauh beda berarti. Beda. Kemudian kan Prof, ini agak lebih deep lagi pertanyaan sedikit. Menurut Prof lah, ya kan, sikap FK Wisu kalau bisa Prof bocorkan lah sedikit ya kan. Pastikan ada strategi dan roadmap nih Prof, ya kan, yang mungkin berdasarkan pengalaman Prof tadi, ya kan, langkah nyata yang diambil FK Wisu ini, ya kan, agar tadi Prof yang kurikulum tadi, SKD tadi itu, ya kan, dan lulusannya ini, jadi ini memang benar-benar adaptif dia Prof di tengah masyarakat Prof dalam menjawab masalah kesehatan nasional ini Prof. Bagaimana Prof? Boleh Prof bocorkan sedikit roadmapnya, biar strategi yang akan mungkin lah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, di dalam buku standar kompetensi itu, ya saya kan tadi menyontohkan penyakit serangan jantung. Itu adalah kompetensi 3B. Mestinya dokter di Indonesia tidak ada yang nggak tahu itu. Dia berhadapan dengan seorang yang dalam keadaan serangan jantung. Karena 3B itu adalah mampu menegakkan diagnosa. Kemudian memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat. Kemudian rujuk ke tempat yang benar. Ya, begitu juga yang lain, stroke, gagal ginjal, diabetes dan sebagainya. Nah, saya lihat Wisu itu menerapkan menjalankan SKDI dengan benar gitu. Tidak sibuk dengan masalah-masalah yang lain. Mungkin iya mengejar akreditasi dan sebagainya. Perlu juga ya Prof, ya? Perlu itu skrup-skrupnya. Bukan mesinnya itu. Kemudian kan Prof, ini terkait dengan keunggulan lah tadi Prof bilang sekarang kan heboh nih, harus unggul ini semua ya kan Prof. Jadi kalau menurut Prof lah,
Dan kita ini kan di Medan ini kan Prof agak lain kan Prof. Kalau bisa kita bilang kan orang dari Jawa mungkin bilang Medan ini kita ini agak lain ya kan. Kira-kira menurut tanggapan Prof lah, FKWISU sendiri ya kan, ini bagaimana mengkombin atau mengkawinkan ya kan Prof, standar kesehatan tadi ya kan dengan mungkin kearifan atau kondisi yang lokal yang ada di Sumatera ini Prof. Nah itu dia. Ya, begini, maksud saya begini. FKWISU ini saya justru melihat memang mengejar pengakuan secara administratif. Nah, itulah akreditasi dan sebagainya. Tetapi mereka juga mencoba membuat satu pengakuan secara kompetensi gitu. Jadi memang kompetensi kemampuan yang benar-benar dengan menjalankan standar kompetensi dokter Indonesia yang diberlakukan itu dalam kurikulum pendidikan mereka. Ya, mungkin kita butuh lah, ya, butuh pengakuan administratif. Tapi kan pengakuan administratif, apakah itu akan menjamin? Itu menjadi pertanyaan. Mutu lulusan yang dihasilkannya, kan gitu. Nah, WISU saya melihat itu, ini perlu. Kompetensi yang benar-benar juga harus terjadi, bukan hanya secara administrasi. Berarti yang real. Berarti kan Prof, FKWISU ini cukup dengan jeli. tadi Ya, dengan cukup memang jeli ada, saya melihat permasalahan kesehatan yang ada di negerinya gitu. Terutama kita di Sumatera ya Prof, di Medan ya, betul. Dengan wataknya masing-masing ya Prof ya. Betul. Oh ya, ini sekarang kan Prof, kan kemarin Prof masih ingat yang kami pernah konsul sharing kita yang kemarin kebetulan kita yang menang hibah Prof, hibah tanggap bencana yang ada di Tapteng, di Langkat sama Sibolga. Ya kan, kalau Prof masih ingat kemarin Prof pernah berkata, cobalah buatlah sedikit standar lah gitu kan. Jadi kegiatan hibah kalian yang menang ini kan Prof bilang itu kan adalah yang menghasilkan buku apa gitu kan Prof. Ya. Menurut Prof, ya kan. Riset-riset unggulan atau mungkin pengabdian yang udah dilakukan ini oleh FKWISU akhir-akhir ini berdampak nggak Prof dirasakan masyarakat khususnya di Sumatera? Ya, artinya dengan menangnya kemarin FKWISU dalam hibah untuk penanganan bencana, itu kan menunjukkan satu kepercayaan kepada FKWISU bahwa memang dianggap FKWISU ini kompeten dalam tanggap bencana. Nah, cuman kemarin saya melihat pula FKWISU ini bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan. Mereka, saya lihat tim itu juga mencoba membuat satu protokol disaster victim protokol. Jadi kan bencana ini nggak ada yang sama di satu daerah. Benar. Betul. Nah, kalau bencana banjir itu apa? Jadi artinya saya lihat FKWISU ini ingin mendapatkan suatu bentuk yang lebih tepat dalam penanganan bencana. Jadi kalau banjir itu nanti begini, kalau kebakaran tuh begini, kebakaran hutan tuh begini, gempa begini. Iya, karena kita nggak punya protokol disaster victim protokol. Setahu Prof, belum pernah ada. Yang ada itu secara umum, ada bencana sana, ayo berangkat, bawa bantuan, bawa ini, banyak yang terbuang. Pakaian tak terpakai, ini tak terpakai, air minum tak terpakai, gitu. Nah, saya lihat tim FKWISU kemarin itu ya, walaupun mungkin belum lahir, tapi sudah terpikirkan. Itu istimewa menurut saya. Baik, Prof. Belum pernah ada orang memikirkan, nggak tahu ya, mungkin saya kurang tahu. Iya, betul. Belum pernah saya lihat. Kita disclaimer Prof ya, Mungkin. Tapi FKWISU saya lihat itu sudah memikirkan bahwa mesti ada suatu protokol tentang disaster victim. Jadi bencana, orang-orang yang ketibaan bencana itu protokolnya macam mana?
Kalau banjir macam mana, kalau ini macam mana, kebakaran hutan macam mana. Itu saya lihat WISU memikirkan itu. Istimewa itu. Amin. Insya Allah, Prof. Mungkin nanti kami jawab pertanyaannya, Prof. Kemudian, Prof, ini kan generasi akan terus berganti kan, Prof. Yang mungkin senior, nanti masuk lagi yang baru lagi, ya kan, Prof. Generasi-generasi berikutnya. Kalau dari kacamata Prof sendiri lah, ya kan, FK WISU sendiri, ya kan, dalam menghadapi masa depan ke depan ini kan, Prof, yang boleh kita katakan mungkin lompatan sangat cepat. Perkembangan digital, ya kan, Prof. Kemudian kompetensi, belum lagi karakter manusianya, ya kan, Prof. Harapan Prof lah untuk generasi yang mungkin ya kita doakan, Prof, ya, yang mungkin nanti akan bergabung atau mungkin calon-calon terkedepannya ini. Apa yang Prof harapkan generasi baru ini untuk dokter sendiri ini, ya, kedepannya bagaimana yang diharapkan, Prof? Ya, jadi gini, regenerasi itu penting memang. Agar nanti Prof nggak gagap ya, Prof? Harus. Regenerasi itu harus. Karena nggak mungkin artinya yang tua itu akan tetap bertahan. Iya. Tetapi yang saya lihat di FK WISU ini, regenerasi itu adalah kalau dalam istilah agama kita, itu membuat satu uswatun hasanah. Dosen-dosen yang berpengalaman itu dianggap sebagai role model. Kalau bahasa kitanya uswatun hasanah, jadi contoh gitu. Itu terjadi di FKWISU. Jadi bukan hanya menyerahkan menurunkan keilmuan, tapi juga menurunkan sikap, gaya dan sebagainya. Itu yang terlihat di FKWISU. Jadi uswatun hasanah itu memang betul-betul terjadi gitu. Ya kalau kita terjemahkan uswatun hasanah itu adalah contoh, role model. Role model apa role model? Role ya. Role model. Ya, tadi kan Prof kan ada menyinggung perkara uswatun hasanah. Berarti kan dalam pemikiran orang banyak, berarti kan Prof kaitannya dengan mungkin berciri khas Islam. Betul. Betul ya. Menurut Prof sendiri lah, ya kan, sudah sejauh mana sih ini FK WISU sendiri, ya kan, Prof, dalam menerapkan konsep-konsep keislaman dalam pendidikannya tadi, mungkin kan, Prof, mungkin kalau SKD kurikulum mungkin kita nggak bisa kita geser lah kan, Prof, sudah ada standarnya. Tapi kan berciri khas Islam ini dia, Prof. Nah, bagaimana, Prof, menurut Prof sendiri posisi FK WISU ini, ya kan, dalam konsep Islam tadi ini yang mengawinkan antara kurikulum kedokteran, ya kan, pendidikan dan keislaman, Prof, dalam pelaksanaan. Menurut Prof sendiri. Jadi gini, itu luas sekali pertanyaannya sebenarnya. Tapi saya sebagai seorang pendidik, ya, saya melihat FKWISU ini memang mengikuti apa yang diinginkan oleh Al-Quran misalnya. Dalam Al-Quran itu ada dikatakan, ntar saya lihat catatan saya dulu. Oke. Biar asal ya, Bro, ya? Iya, dalam Quran. Karena kita kan bukan ahli agama. Siap. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 17, itu dikatakan, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dan dalam surat An-Nahl 16, maka bertanyalah kepada yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi ini kalau kita balik ke kedokteran modern, ya, ilmu kedokteran modern, pendidikan kedokteran yang modern, pendidikan kedokteran modern itu harus mengikuti evidence-based medicine. Karena kedokteran ini akan berkembang terus. Tiap tahun. Tidak statis ya, Bro? Tidak statis. Tiap tahun ada aja cara-cara pengobatan yang baru yang tahun lalu nggak laku. Gitu. Nah, WISU saya lihat mengikuti itu. Dari mana kita tahu? Karena WISU ini saya lihat dia menggunakan sumber-sumber literasi. Sudah membiasakan kepada anak-anak didik ini. Menggunakan sumber-sumber literasi dalam hal ini adalah guideline.
Nah, misalnya untuk penyakit asma, itu diterapkan guideline itu adalah Global Initiative for Asthma, GINA. Itu sebagai literasi. Jadi artinya pendidikan di sini itu mengikuti perkembangan kedokteran yang baru. Begitu juga dengan PPOK, Gold Guideline 2026. Begitu juga dengan penyakit jantung yang dikeluarkan oleh American Heart Association tahun 2026. Misalnya tentang darah tinggi, tentang serangan jantung. Itu saya lihat UIC itu menerapkan literasi-literasi yang seperti itu. Ya buku-buku dasar tentu perlu. Ya kan? Sebagai PK. Tapi itu istimewa kalau menurut saya. Karena begini. Jadi memang artinya UIC ini mempersiapkan lulusannya adalah memang mampu menjawab persoalan kedokteran yang terbaru. Nah ini menjadi penting. Nanti kalau ada misalnya lulusan UIC ini yang kebetulan memang pintar, dapat rezeki harus bekerja di luar negeri, ikut ujian kompetensi dokter di sana, ya dia udah biasa dengan literasi yang terbaru. Memungkinkan dia untuk bekerja di luar negeri. Saya lihat itu, UIC itu mempersiapkan juga murid-muridnya bisa juga bekerja di tempat lain secara global. Karena literasi yang digunakan adalah literasi yang terbaru, evidence-based medicine. Ya, Islam sudah mengatakan dalam surat An-Nahl, tanya kepada yang lebih tahu. Dengan pandai-pandaian. Iya, betul. Karena kan ini kan diterbitkan guideline ini diterbitkan oleh kelompok-kelompok organisasi profesi. Mereka akan membahas itu temuan yang terbaru, penelitian mereka terbaru. Kita kan nggak bisa ngikutin itu. Nah, saya lihat UIC itu membuat satu membiasakan ya murid-muridnya dengan literasi-literasi yang seperti itu. Ya literasi dasar memang perlu, yang lain juga perlu untuk tahap dasar. Tapi untuk tahap akhir ini istimewa kalau menurut saya. Berarti kalau boleh saya simpulkan kan Prof, di samping tadi memang medisinnya, konsep-konsep Islaman juga harus bareng diterapkan Prof ya. Ya salah satu yang kita lihat itulah artinya. Di dalam konsep kedokteran itu adalah kedokteran yang baik itu adalah kedokteran yang selalu mengikuti EBM, Evidence Based Medicine. Yang artinya adalah temuan terbaru yang kita belum tahu di bangku sekolah kita nggak dapat dulu, tapi kita baca itu Evidence Based Medicine. Islam memerintahkan tanya kepada yang tahu. Kalau kita menerjemahkan surat Al-Isra tadi. Kemudian kan Prof. Ini menarik ini. Ini kan Prof, FKW itu kan lagi mencoba, lagi proses lah Prof ya, untuk masuk tadilah yang akreditasi unggul, kayak Prof. Dalam 3-5 tahun ke depan dengan Prof ini, kira-kira nih menurut Prof ini, ya kan, harapan Prof ini, wajah lulusan FKWISU ini yang Prof inginkan, ya kan, dan mungkin seluruh sivitas kita lah, dan nanti akan kita tunjukkan mungkin kepada Indonesia dan khususnya rakyat Sumatera Utara ini, bagaimana Prof untuk 3-5 tahun ke depan yang Prof harapkan wajah-wajah lulusan dari FKWISU. Kalau saya melihat wajah-wajah lulusan FKWISU ini adalah wajah-wajah yang selalu mengikuti perkembangan kedokteran yang terbaru mestinya. Dari mana kita mengatakan begitu? Seperti yang saya katakan sebelumnya. Ya karena FKWISU ini mewajibkan sumber-sumber pengetahuan atau literasi yang digunakan itu adalah guideline-guideline yang terbaru. Misalnya guideline tentang penyakit stroke, ya. Bukan yang tahun 2020, tahun 2026, 2025, 2026 ada perubahan baru, ada penemuan baru gitu. Saya lah sebagai seorang pakar respirasi misalnya, asma itu tahun 2025 yang lalu berubah, ada sedikit perubahan baru tahun 2026. Itu pengaruhnya besar karena itu akan mempengaruhi teknik pengobatan, teknik intervensi dan sebagainya. Jadi Prof, terakhir lah nih,
Iya. Dari keseluruhan itu, kira-kira kesimpulan Prof apalah FKWSU ini kan dalam menjawab tantangan kesehatan Indonesia saat ini? Ya, ini ini menarik ini ya. Jadi begini, kalau kita mengibaratkan FKWC ini adalah satu kendaraan mobil, Ya. yang saya lihat FKWC ini sudah menyiapkan mesin yang baik. Ya, artinya kurikulumnya sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi lulusannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Indonesia, mampu dan sebagainya, ya kan. Kemudian juga menyiapkan literasi yang kuat, gitu. Tidak ketinggalan mestinya dengan kedokteran di tempat lain, baik di luar maupun di dalam negeri. Nah, kesimpulan kedua, saya kemarin membaca, ya, iseng-iseng membaca, kan dokter kita ini kan pada tahap awal ini adalah dipersiapkan untuk bekerja di layanan primer. Layanan primer itu bukan puskesmas, klinik biasa aja pun yang dipunyai oleh perusahaan negara, misalnya klinik PLN, itu adalah layanan primer. Orang datang mengadu keluhannya pertama kali. Klinik kampus gitu ya, Bro? Iya, itu adalah layanan primer. Nah, layanan primer yang saya lihat, saya baca, yang betul-betul layanan primer itu menurut deklarasi Alma-Ata 1978, layanan primer yang terbaik itu adalah punya standar klinikal, punya standar saintifik. Nah, WISU saya lihat begitu. Mestinya lulusan WISU itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh deklarasi WHO di Alma-Ata 1978 yang lalu. Memang menyiapkan lulusannya. Kenapa? Standar klinikalnya kita pegang standar kompetensi dokter Indonesia. Standar saintifiknya kita menggunakan guideline. Asma, guideline terakhir, PPOK, guideline terakhir, hipertensi, guideline terakhir, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi artinya, lulusan WISU itu, lulusannya kalau dia hanya mau bekerja di layanan primer, kita memang sudah siapkan itu. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh WHO di deklarasi Alma-Ata. Yang namanya layanan primer yang baik itu adalah dua syarat. Satu, mempunyai kompetensi sesuai dengan standar klinikal yang berlaku. Yang kedua, sesuai dengan standar saintifik yang berlaku. Bukan yang lama. Mungkin itu Dokter Nanda kesimpulan saya. Kemudian Prof, di samping itu mungkin ada lagi pesan-pesan Prof terakhir untuk FKWISU. Ya, mungkin bagi kami lah inilah. Saya yakin pengajar FKWISU ini akan tetap eksis dan berkembang. Artinya kalau kita memang kita mau gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Kita punya supir yang baik, kita punya mesin yang baik, kita punya kompas yang baik. Kalau mobil ya, misalnya mau menuju satu tempat, literasi itu adalah kompas. Adalah kompas yang terbaik. Memang menunjukkan ke sono dia. Lulusan yang begitulah yang diharapkan oleh negeri ini. Saya yakin FKWISU bisa. Jadi Prof yakin ya? Yakin. Insya Allah ya Prof. Insya Allah. Mungkin kalau mungkin saya bisa tambahkan Prof, di luar guideline tadi Prof sebutkan, mungkin yang terakhir guideline-nya mungkin Al-Quran ya Prof ya, jangan lupa ya. Udah pasti. Salah satu contohnya Al-Quran itu mengingatkan tolong mengikuti pengetahuan yang terbaru. Itu perintah. Update berarti ya. Update. Baiklah Prof. Mungkin next time mungkin bisa kita. Ya karena Islam ini bukan lambang, pakai topi kopiah gitu. Itu bukan lambang. Islam itu sikap, gaya, cara berpikir dan sebagainya. Kemampuan berpikir juga. Itu baru Islam. Baik Prof. Baik. Ini saya pun terkejut juga nih Dokter Nanda tiba-tiba mewawancara saya. Ya karena kan gini kan Prof, ya
boleh dikatakan ya Prof, memang salah satu mungkin ya tadi role model yang mungkin dengan pengalaman dan jam terbang ya kan bisa kita lihat gitu kan, dan bukan hanya diakui mungkin di UISU saja ataupun mungkin di Medan, mungkin sekalian mungkin sudah nasional, bahkan di luar tuh Prof sendiri nih waktu udah Ya, berapa dosen senior pelatihan. itu ya Hmm. bukan apa ya sebenarnya, ibarat supir ya. Hmm. Sudah 46 tahun membawa mobil ini. Udah tahu dia waktu dia mau menuju ke satu tempat tuh, mana lubang, mana ini, mana sungai, mana ini. Berapa simpang Bro ya? Tinggal gini-gini gitu. Itu kelebihannya sebenarnya. Dosen junior yang baru mungkin jago memang, tapi kan, nah itulah gunanya ada regenerasi yang baik. Baiklah Prof. Iya, Terima kasih saya pun terima kasih kepada banyak FK sekali UISU. Prof. Udah masih mau bersama kami kan Prof. Dan juga nyiapkan waktunya untuk berbincang pada siang ini Prof. Oke, demikian tadi ya wawancara kita dengan Profesor Dr. Tamsil Safiuddin ya. Harapan seperti yang dia ucapkan tadi, semoga ya FK UISU bisa mewujudkannya dan bisa menjawab tantangan kesehatan Indonesia pada saat ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.